Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang metode KB sederhana. Jadi sudah kita tahu bahwa KB merupakan singkatan dari keluarga berencana, artinya untuk menjarakan kehamilan ya. Fungsinya adalah untuk menjarak kehamilan. Nah, KB itu terdiri dari macam-macam. Yang kita bahas sekarang adalah tentang KB sederhana. Ya, metode KB sederhana artinya tanpa alat KB. Jadi metode yang tanpa menggunakan alat KB dan cukup sederhana, bisa digunakan oleh siapa saja jika memang konsisten ya dalam penggunaannya. Kemudian ada beberapa cara ya. Jadi metode sederhana KB sederhana ini ada yang menggunakan alat, ada yang tanpa alat. Nah, kalau yang tanpa alat biasanya berhubungan dengan masa subur. Nah, jika berhubungan dengan masa subur biasanya tentang kalender ya. Ada juga yang menggunakan lendir cervix, ada juga yang menggunakan coitus interruptus dan lain-lain. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang metode pantang berkala. Pengertiannya adalah metode pantang berkala itu sama dengan metode kalender, yaitu cara atau metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur. Ya, artinya dicatat tuh di kalender. Jadi kalau memang mau memakai metode kalender ini, setiap haid itu harus dicatat. Minimal ketika kita tahu masa suburnya di masa subur berapa, kita harus mencatat setiap haid di 3-6 bulan berturut-turut ya. Apakah haid kita teratur atau memang haid yang tidak teratur, karena berbeda rumusan masa subur pada haid yang teratur dan tidak teratur. Nah, metode kalender atau pantang berkala dapat bermanfaat sebagai kontrasepsi maupun konsepsi. Jadi kalau kontrasepsi artinya adalah alat pengendalian kelahiran atau mencegah kehamilan. Kalau konsepsi digunakan oleh pasangan untuk mengharapkan kehamilan ya. Jadi ketika kontrasepsi maka masa subur tidak melakukan senggama atau hubungan seksual. Kalau konsepsi melakukan hubungan seksual. Keuntungannya yang pertama adalah metode kalender atau pantang berkala ini lebih sederhana, artinya bisa dilakukan oleh semua ibu atau pasangan di rumah. Ya, di rumah saja hanya menggunakan kalender. Nah, kemudian dapat digunakan oleh setiap wanita yang sehat, ya. Kemudian tidak membutuhkan alat atau pemeriksaan khusus dalam penerapannya, kemudian tidak mengganggu pada saat berhubungan seksual, berbeda dengan misalnya yang dengan menggunakan alat kondom. Ini kan harus dipasang dulu ketika hubungan seksual dan lain-lain. Kalau kalender ini tidak ya. Kemudian kontrasepsi dengan menggunakan metode kalender dapat menghindari risiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi, atau misalnya ada seorang ibu yang tidak cocok dengan KB ya kan, artinya dia menghindari risiko kesehatan yang bisa saja berhubungan dengan efek samping dari KB. Kemudian tidak memerlukan biaya, kemudian tidak memerlukan tempat pelayanan kontrasepsi, artinya bisa dilakukan di rumah aja tanpa harus ke bidan. Kemudian keterbatasannya ya tentu ketika tanpa menggunakan alat, tanpa menggunakan obat kimia atau tanpa menggunakan KB yang hormon dan lain sebagainya, maka harus memerlukan kerjasama yang baik antara suami dan istri. Jadi si istri harus berkomunikasi kepada suami bahwa tanggal segini loh saya tidak suburnya, atau tanggal segini saya suburnya, seperti itu. Kemudian harus ada motivasi dan disiplin ya dalam pasangan untuk mengerjakannya. Kalau menjalankannya tidak disiplin, maka bisa saja dapat terjadi pembuahan atau kehamilan. Kemudian pasangan suami istri tidak dapat melakukan hubungan seksual setiap saat. Ya, artinya ketika masa subur maka tidak boleh berhubungan seksual. Kemudian pasangan suami istri harus tahu masa subur dan masa tidak suburnya. Oke, jadi dua-duanya harus mengetahui. Kemudian harus mengamati siklus menstruasi minimal 6 kali siklus ya, yang ibu bilang tadi di awal 3-6 kali siklus. Kemudian siklus menstruasi yang tidak teratur bisa menjadi penghambat karena susah untuk menentukan masa ovulasinya.
kalau yang siklus menstruasinya tidak teratur. Nah, lebih efektif bila dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain, misalnya dengan kondom kah yang menggunakan alat ya, atau mungkin bisa dengan KB suntik dan lain sebagainya. Efektivitas dari aktivitasnya metode kalender ini akan lebih efektif bila dilakukan dengan baik dan benar, artinya harus disiplin pasangannya. Jadi ketika masa subur jangan melakukan senggama atau hubungan seksual. Nah, kemudian harus juga diperlukan pengamatan minimal 6 kali siklus menstruasi. Kemudian kalau menurut penelitian dari Johnson dan kawan-kawannya di Sydney bahwa metode kalender akan efektif 3 kali lipat bila dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain. Ada yang disebut dengan metode sintotermal atau dengan suhu basal, nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian angka kegagalannya bisa mencapai 14/100 wanita per tahun. Itu untuk metode kalender. Nah, faktor penyebab metode kalender tidak efektif pertama yaitu penentuan masa tidak subur yang didasarkan pada kemampuan hidup sel sperma dalam saluran reproduksi. Sperma mampu bertahan selama 3 hari. Jadi kalian harus tahu bagaimana cara menghitung masa suburnya. Jadi si ibu juga diedukasi oleh si bidan bagaimana cara mengetahui masa tidak subur dan masa suburnya. Kemudian penentuan masa tidak subur tidak didasarkan pada siklus menstruasi sendiri, ya. Kemudian anggapan bahwa perdarahan yang datang bersamaan dengan ovulasi diinterpretasikan sebagai menstruasi. Hal ini menyebabkan perhitungan masa tidak subur sebelum dan setelah ovulasi menjadi tidak tepat, ya. Kemudian mungkin ada ngeflag ketika sama dengan ovulasi, nah terus disangkanya itu adalah menstruasi, maka itu akan jadi suatu kendala ya, faktor penyebab tidak efektifnya. Kemudian kurang pemahaman tentang hubungan masa subur atau ovulasi dengan perubahan jenis lendir serviks dan lain sebagainya. Kemudian anggapan bahwa hari pertama menstruasi dihitung dari berakhirnya perdarahan menstruasi, padahal penentuan masa subur tidak seperti itu. Jadi dihitung dari hari pertama menstruasi kalau subur, masa tidak subur ya, masa subur dan masa tidak subur dihitung dari hari pertama menstruasi, bukan dari berakhirnya menstruasi. Itu yang perlu ditekankan kepada pasien. Jadi dihitung dari hari pertama menstruasi. Kemudian penerapannya perlu diperhatikan pada siklus menstruasi ada 3 tahap, ada yang pre-ovulatory, inflammatory fase yaitu tidak subur sebelum ovulasi, kemudian ada masa subur, kemudian ada masa setelah masa subur, post ovulasi. Nah, di sini juga post ovulasi sudah tidak subur lagi. Nah, bisa kalian ingat-ingat pelajaran sebelum-sebelumnya bagaimana siklus menstruasi, tahap-tahapannya seperti itu. Kemudian perhitungan masa subur. Nah, kalau bila haidnya teratur 28 hari, maka masa subur sekitar hari ke-12 sampai ke-16 dalam siklus haid, ya, plus 2 min 2 plus 2. Jadi sebetulnya kalau haidnya teratur di hari ke-14 kemungkinan dia ovulasi, ya. Begitu juga yang haid teraturnya 30 hari atau 31 hari. Biasanya ada di hari ke-14 setelah hari pertama haid. Jadi setelah hari pertama, ya. Nah, kemudian karena ada masa bertahannya sperma di dalam uterus sekitar 2 hari sampai 3 hari, maka kita bisa menjadikan masa subur kurang dari jadi dari hari 12-nya, hari ke-12 kan berarti 2 hari sebelum hari ke-14 dan plusnya 16 hari setelah hari ke-14 seperti itu. Nah, ini contohnya bisa kalian baca. Kemudian misalnya bila haidnya tidak teratur, misal bulan sekarang 30 hari, bulan depan 29 hari, bulan depannya lagi 35 hari, maka di situ adalah rumusan masa suburnya, jumlah hari yang terpendek dikurangi 18 dan jumlah hari yang terpanjang dikurangi 11. Jadi misalnya masa suburnya udah 6 kali nih dicermati ya, dalam 6 siklus ternyata yang terpendek ada 29 hari. Maka yang terpendek tersebut dikurangi 18.
29 kurang 18 ya, berarti berapa? 11. Berarti di hari ke-11 sudah mulai masa subur. Nah, hari terakhir masa suburnya siklus yang terpanjang misalnya 35 hari. Nah, jumlah hari terpanjangnya dikurangi 11. 35 dikurangi 11. Jadi adalah 24. Berarti dari 11 hari ke-11 setelah hari pertama menstruasi sampai hari ke-24. Ya, hari ke-24 itu adalah masa subur. Jadi jangan melakukan senggama seperti itu. Ya. Nanti bisa kalian baca kembali, kemudian kalian coba cari-cari untuk contohnya masa subur. Jadi ibu bidan harus tahu bagaimana cara menghitung masa subur si pasien. Kemudian metode amenorrhea laktasi. Kalau berhubungan dengan laktasi artinya menyusui. Jadi MAL adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Artinya hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman apapun lainnya. Jadi untuk setelah menyusui atau melahirkan, dia ada jeda amenorrhea, artinya tidak mens. Jadi MAL itu tidak mens. Jadi ketika masa tidak mens disebut metode amenorrhea laktasi karena adanya proses menyusui, maka dia tidak mens. Namun jika ternyata sudah mens si ibunya, itu tidak bisa jadi MAL lagi, gagal, sudah tidak bisa dilakukan MAL lagi. Jadi MAL menggunakan praktek menyusui untuk menghambat ovulasi sehingga berfungsi sebagai kontrasepsi. Apabila seorang wanita memiliki seorang bayi berusia kurang dari 6 bulan dan amenorrhea artinya belum mens serta menyusui penuh, kemungkinan kehamilan hanya terjadi sekitar 2%. Tapi jika sudah mens itu berbeda, tidak bisa dilakukan MAL. Kemudian syaratnya juga harus dia menyusui secara penuh, artinya menyusui bayinya secara langsung, enggak selang-seling dengan botol dan lain sebagainya, atau misalnya hanya dengan botol. Menyusui memang, tapi aslinya ditaruh di botol itu juga tidak efektif ya, tidak bisa dikatakan metode MAL ya, karena jika tidak menyusui penuh atau tidak amenorrhea, resiko kehamilan akan lebih besar. Jadi MAL ini bisa dilakukan saat 6 bulan pertama menyusui, tapi syaratnya adalah menyusui secara penuh secara langsung, kemudian belum mens ya. Banyak wanita akan memilih bergantung pada metode kontrasepsi lain seperti pil hanya progesteron serta MAL menurut Everett 2007. MAL dapat dipakai sebagai kontrasepsi bila ini syaratnya menyusui secara penuh, lebih efektif bila pemberian lebih dari 8 kali sehari, kemudian belum haid. Kalau jika sudah haid tidak bisa dilakukan MAL lagi, artinya tidak bisa dilakukan kontrasepsi MAL. Kemudian umur bayi kurang dari 6 bulan. Ini menurut Saifuddin dan kawan-kawan tahun 2006. Nah, cara kerja MAL yaitu proses menyusui dapat menjadi metode kontrasepsi alami karena hisapan bayi pada puting susu dan areola si ibu, sehingga merangsang ujung-ujung saraf sensorik, dan rangsangan ini melanjutkan ke hipotalamus, mengeluarkan pengeluaran faktor-faktor yang menghambat sekresi prolaktin dan sebagainya ya. Kemudian sehingga mengeluarkan hormon prolaktin, dan prolaktin itu akan merangsang sel-sel alveoli yang berfungsi untuk memproduksi susu dan memberikan efek kontrasepsi pada ibu, bahwa rangsangan saraf dari puting akan diteruskan ke hipotalamus, memberikan pelepasan beta endorfin yang akan menekan sekresi hormon gonadotropin. Akibatnya si sekresi hormon LH menyebabkan kegagalan ovulasi karena penurunan LH. Sedangkan ovulasi terjadi jika adanya kenaikan hormon LH. Itu menurut BKKBN. Oke. Lanjut. Kemudian keuntungan kontrasepsi MAL yang pertama adalah efektivitasnya tinggi ya pada 6 bulan pasca melahirkan ya. Kemudian tidak mengganggu senggama contohnya, terus tidak ada efek samping secara sistemik, kemudian tidak perlu pengawasan medis dan tidak perlu obat atau alat, kemudian tanpa biaya pasti. Keuntungannya mendapatkan kekebalan pasif, artinya si bayi ya, keuntungan bagi bayi mendapatkan antibodi melalui ASI, kemudian sumber asupan gizi yang terbaik dan sempurna untuk tumbuh kembang bayi yang optimal, kemudian dapat terhindar dari keterpaparan kontaminasi dari air dan susu formula, karena bagaimanapun juga adalah ASI yang paling terbaik untuk bayi. Nah, kemudian untuk ibu mengurangi perdarahan secara pasca persalinan ya.
Karena adanya rangsangan dari puting yang disusui oleh si bayi, maka akan menjadikan involusi, ya kan, bagi si ibu, ya, mencetuskan proses involusi sehingga mengurangi perdarahan. Jika tidak involusi rahim, maka dia akan bisa perdarahan, kemudian mengurangi risiko anemia, jelas karena mengurangi perdarahan jadi mengurangi risiko anemia juga. Kemudian meningkatkan hubungan psikologik ibu dan bayi karena ibu menyusui secara langsung selama 6 bulan. Keterbatasannya, perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera dapat menyusui dalam 30 menit pasca persalinan, artinya sudah bisa menyusui, air susunya sudah keluar, maka dibutuhkan persiapan sejak perawatan kehamilan. Mungkin kalian sudah mempelajari dalam askep kehamilan tentang bagaimana perawatan menyusui, ya, perawatan payudara pada saat kehamilan. Kemudian mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi sosial, artinya apakah ada dukungan dari keluarga untuk melakukan ASI eksklusif selama 6 bulan. Kemudian efektivitas tinggi hanya sampai kembalinya haid atau sampai dengan 6 bulan. Paling lama adalah 6 bulan. Kemudian tidak melindungi terhadap IMS termasuk penyakit hepatitis karena virus dan HIV AIDS. Yang boleh menggunakan mal, ibu yang menyusui secara eksklusif, kemudian bayinya berumur kurang dari 6 bulan, belum mendapatkan haid setelah melahirkan. Yang seharusnya tidak memakai mal adalah sudah mendapat haid setelah bersalin, kemudian tidak menyusui secara eksklusif, bayinya sudah lewat dari 6 bulan dan bekerja. Kalau bekerja dan terpisah dari bayi lebih dari 6 jam, artinya tidak menyusui secara langsung tapi di botol susu, ini tidak bisa menggunakan metode mal. Oke, lanjut ke aktivitasannya. Ibu harus menyusui secara penuh, jelas syaratnya. Kemudian perdarahan sebelum 56 hari pasca persalinan dapat diabaikan, ya. Kemudian belum dianggap haid karena perdarahan sebelum 56 hari pasca persalinan belum dianggap haid. Kemudian bayi menghisap secara langsung, ya. Kemudian menyusui dimulai dari setengah sampai 1 jam setelah bayi lahir. Nah, ini bisa 98% untuk efektivitasannya. Kemudian pola menyusui on demand, menyusui setiap saat bayi membutuhkan, artinya ketika bayi haus maka segera disusui dari kedua payudara. Kemudian sering menyusui selama 24 jam termasuk malam hari dan hindari jarak menyusui lebih dari 4 jam. Baru itu akan metode mal ini akan efektif. Oke. Selanjutnya adalah metode suhu basal. Pengertian dari suhu basal adalah suhu terendah yang dicapai oleh tubuh selama istirahat atau dalam keadaan istirahat atau tidur. Pengukuran suhu basal dilakukan dengan bertujuan untuk mencatat, ya. Jadi ketika masa ovulasi, maka suhu basal wanita cenderung akan turun lebih dahulu dan kemudian menjadi naik, ya. Jadi sekitar biasanya kita sebelum masa subur, ya. Sebelum masa subur rata-rata 36. Nah, pada saat mau ovulasi dia akan turun dulu menjadi 35,5 misalnya. Lalu tiba-tiba akan naik kemudian menjadi 37 atau 38. Nah, dan pada saat itulah terjadi masa subur atau ovulasi. Nah, kondisi kenaikan suhu tubuh ini akan terjadi sekitar 3-4 hari. Jadi kemudian akan turun kembali sekitar 2 derajat normal kembali dan akhirnya kembali pada suhu tubuh normal sebelum menstruasi. Hal ini terjadi karena produksi progesteron yang menurun. Ketika progesteron sudah menurun maka dia akan kembali lagi suhunya. Gitu. Jadi kalau suhu basal ini adalah dicatat grafiknya. Ya, apakah ada peningkatan? Ketika ada penurunan terus kemudian lalu meningkat selama 3-4 hari dari kondisi suhu si ibu biasanya, maka di situ adalah masa suburnya atau ovulasi dan maka harus jangan melakukan hubungan seksual pada masa-masa tersebut. Kemudian manfaatnya, yaitu manfaat konsepsi bisa berguna bagi bagi pasangan yang menginginkan kehamilan, kemudian kontrasepsi bagi pasangan yang menghindari atau mencegah kehamilan. Efektivitasnya bisa sekitar 80%, 20-30 kehamilan per 100 wanita per tahun. Dan dipantau dicatat selama beberapa bulan berturut-turut, konsisten, harus setiap hari dicatat. Ya, jauh lebih efektif jika bersamaan dengan atau dikomunikasikan dengan metode kontrasepsi lain seperti kalender atau kondom. Faktor yang mempengaruhi keadaan metode suhu basal yaitu penyakit,
ya. Gangguan tidur misalnya insomnia bisa mempengaruhi ya. Merokok atau minum alkohol, kemudian penggunaan obat-obatan ataupun narkoba, stres juga, penggunaan selimut elektrik kan, kalau selimut elektrik menghangatkan kan. Ya, ini contohnya. Jadi setiap pagi sebelum turun dari tempat tidur maka cek suhu. Ini metodenya suhu basal. Ya. Nah, kalau biasanya itu suhunya rendah aja, stabil di sini terus kemudian tiba-tiba turun lalu naik bisa sampai 2 derajat naiknya, masa ya di situ maka di hari-hari ini adalah masa suhu-suhu yang tinggi atau suhu yang subur, masa suhu subur. Keuntungannya dari penggunaan metode suhu basal antara meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pada pasangan suami tentang masa subur, kemudian membantu wanita untuk yang mengalami siklus haid tidak teratur, biasanya susah untuk menentukan masa subur, maka bisa ditentukan dengan dimix ya, dikombinasikan dengan metode suhu basal tersebut, kemudian dapat digunakan sebagai kontrasepsi ataupun meningkatkan kesempatan untuk hamil, membantu menunjukkan perubahan tubuh lain pada saat mengalami masa subur, misalnya perubahan lendir serviks dan sebagainya. Kemudian metode suhu basal tubuh adalah yang bisa melakukan adalah si wanita itu sendiri, artinya harus konsisten untuk mencatat suhu basalnya setiap hari. Keterbatasan membutuhkan motivasi, artinya konsisten bagi pasangan suami dan istri, kemudian memerlukan konseling dari tenaga medis juga, kemudian suhu tubuh basal dapat dipengaruhi oleh penyakit juga yang tadi Ibu bilang. Pengukuran suhu tubuh harus dilakukan pada waktu yang sama, misalnya setelah bangun tidur, sebelum turun dari tempat tidur, ya harus setiap hari dilakukan seperti itu. Kemudian tidak dapat mendeteksi awal masa subur, jadi hanya pada saat ovulasinya aja. Kemudian membutuhkan masa pantang yang cukup cenderung lama. Kemudian aturannya, suhu diukur pada waktu yang hampir sama setiap pagi sebelum bangun dari tempat tidur. Catat suhu ibu pada kartu yang telah tersedia. Gunakan catatan suhu tersebut untuk 10 hari pertama dari siklus haid. Menentukan suhu tertinggi dari suhu yang normal dan rendah dalam pola tertentu tanpa kondisi-kondisi di luar normal atau biasanya, tanpa stres, tanpa habis minum banyak kafein atau alkohol dan sebagainya. Kemudian abaikan setiap suhu tinggi yang disebabkan oleh demam atau gangguan lain. Kemudian tarik garis ya di atas suhu tertinggi dari 10 hari tersebut. Kemudian perioditas subur mulai pada sore hari ketiga berturut-turut suhu tubuh berada di atas garis pelindung atau suhu basal. Nah, hari pantang senggama dilakukan sejak pertama haid hingga sore ketiga kenaikan secara berurutan suhu tubuh setelah masuk periode masa tak subur. Dan lain sebagainya bisa kalian lihat. Kemudian selanjutnya adalah lendir serviks. Ya, metode lendir serviks ini berarti melihat lendir serviks dari vagina si ibu atau si pasien. Pada masa subur, tubuh wanita akan memberikan beberapa sinyal yang dapat terlihat. Salah satunya yaitu tampak pada perubahan lendir serviks. Jadi perubahan tekstur dan warna lendir serviks kemudian dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi metode kontrasepsi alami. Jadi perubahan tekstur lendir, biasanya kalau yang lendirnya itu seperti lebih lebih bening, nah itu tandanya adalah pada masa subur. Nah, untuk mengeceknya dapat dilakukan dengan memasukkan jari yang bersih ke dalam vagina hingga mencapai serviks atau usap aja di area intim. Biasanya kalau masa-masa subur keluar lendirnya tuh ya, menggunakan tisu toilet atau menggunakan tangan kita. Nah, kemudian mungkin ada juga yang di pakaian dalam. Nah, kemudian untuk mengecek tekstur lendir, rentangkan di antara 2 jari seperti di gambar. Kemudian selain tekstur lendir serviks juga dapat dikenali dari warnanya ya. Kalau bisa lendirnya itu bisa direnggangkan, artinya dia adalah masa subur. Kalau tebal susah direnggangkan, artinya itu masa tidak subur. Sebelum masa subur, serviks tidak mengeluarkan lendir sehingga seorang wanita akan merasa kering pada organ intimnya. Kalau ketika masa subur biasanya lebih licin ya. Pada awal masa subur, lendir serviks berwarna putih dengan tekstur agak kental dan licin dan namun mudah putus saat direnggangkan. Artinya dia nggak terlalu tebal juga ya, tapi kental, tapi bisa cepat putus.
Nah, itu adalah saat masa subur optimal. Lendir serviks akan tampak lebih tipis dan cair dengan jumlah yang lebih banyak. Biasanya kalau benar-benar masa suburnya sudah mau ovulasi, biasanya lendir serviksnya lebih tipis dan cair. Kemudian kalau setelah masa subur, maka lendir serviks tidak basah lagi atau licin, atau cenderung kental dan terasa seperti lotion, warnanya putih atau kekuningan. Terus juga lengket dan susah untuk direnggangkan, karena kalau yang lendir serviks itu biasanya menyulitkan si sperma bergerak menuju sel telur di rahim. Ya, kemudian tahapan dari lendir serviks ada siklus haid diproduksi 2 macam lendir serviks, yaitu lendir tipe E estrogenik dan tipe G gestagenik ya. Nah, kalau yang tipe E biasanya pada saat fase akhir praovulasi dan pada saat fase ovulasi, yaitu tadi banyak, tipis, jernih, kemudian dapat direnggangkan ya, terusnya kemudian lebih tipis lah gitu, jadi sperma itu bisa dapat menembus lendir itu. Kemudian kalau lendir tipe G atau gestagenik ini biasanya pada awal pra-ovulasi dan setelah ovulasi, biasanya lebih kental, keruh, dan susah sperma untuk menembus lendir tersebut karena lebih kental. Ya, ini hampir sama ciri-ciri lendir serviks pada berbagai fase dari siklus haid ya. Fase pertama dia lendir dapat atau tidak ada dan tertutup dari haid, fase haid ya, fase 1, fase 2 pasca haid biasanya tidak ada lendir, kering. Ke fase ketiga biasanya mulai keruh, kuning atau putih atau terasa lebih lembab ya. Kemudian fase keempat pada saat ovulasi biasanya jernih, licin, basah, kemudian bisa direnggangkan. Kemudian fase kelima ada sudah pasca ovulasi sedikit keruh ya. Kemudian fase 6 pasca ovulasi atau segera prahaid itu lendir, jernih dan seperti air juga ya. Setelah ovulasi bisa kalian baca kembali. Kemudian teknik metode lendir serviks, penyulit-penyulitnya adalah keadaan fisiologis, misalnya sekresi vagina karena rangsangan seksual ya, juga kan bisa mengeluarkan lendir. Kemudian patologis, misalnya infeksi vagina ya, keputihan dan lain sebagainya, itu juga kan bisa mengeluarkan lendir. Jadi lebih sulit dideteksi itu benar lendir serviks karena ovulasi atau bukan. Kemudian faktor psikologis, stres, biasanya stres juga lendir serviks lebih banyak ya, fisik dan emosional. Kemudian efektivitas metode lendir serviks, kegagalannya angka 0,4 sampai 39,7 kehamilan pada 100 wanita per tahun ya. Kemudian yang dapat menggunakan semua orang ya di masa-masa reproduksi, baik paritasnya berapapun, kurus atau gemuk, perempuan yang merokok bisa. Kemudian perempuan dengan alasan kesehatan tertentu, misalnya punya hipertensi yang tidak bisa menggunakan KB hormonal dan lain sebagainya. Kemudian pasangan dengan alasan agama atau tidak mau menggunakan KB yang hormonal ataupun yang menggunakan alat. Kemudian perempuan yang tidak dapat menggunakan metode lain, pasangan yang ingin pantang senggama lebih dari seminggu pada setiap siklus haid. Kemudian pasangan yang ingin dan termotivasi untuk mengobservasi, mencatat dan menilai tanda dan gejala kesuburan. Untuk konsepsi pasangan yang ingin mencapai kehamilan ya, tentunya senggama dilakukan pada saat si lendir serviks tersebut licin, tidak kental ya, untuk mencapai kehamilan. Yang tidak seharusnya menggunakan metode lendir serviks yaitu perempuan dari segi umur, paritas dan sebagainya. Kemudian perempuan yang belum mendapat haid atau setelah menyusui ya kan. Perempuan dengan siklus yang tidak teratur ya, perempuan yang pasangannya tidak mau bekerja sama selama waktu tertentu ya, kemudian perempuan yang tidak suka menyentuh daerah genitalianya atau tidak mau mencek lendir serviksnya ya. Selanjutnya ini bisa kalian baca nanti, hampir sama. Kemudian selanjutnya adalah metode simtermal. Metode simtermal adalah gabungan dari 2 metode, yaitu suhu basal tubuh dan lendir serviks. Jadi artinya dicek pakai suhu basal juga dicek pakai lendir serviks, ini kombinasi ya. Jadi manfaatnya menghindari kehamilan yang tidak melakukan hubungan seksual ketika berpotensi subur untuk yang kontrasepsi. Kalau konsepsi ya ketika subur melakukan hubungan seksual. Angka kegagalannya 10 sampai 20 wanita dari 100 pasangan ya.
Hal yang mempengaruhi menjadi efektif pencatatan yang teratur, penggunaan metode barier atau kondom misalnya dianjurkan untuk mencegah kehamilan, terus kerjasama yang perlu antara pasangan. Kemudian hal yang mempengaruhi metode itu wanita yang punya bayi sehingga harus bangun pada malam hari, itu bisa sangat tidak efektif ya untuk suhunya. Wanita yang punya penyakit pasca perjalanan atau konsumsi alkohol. Pola grafiknya, kesuburan pada wanita simptom termal yaitu wanita yang mulai pasangan seksual misalnya lebih dari satu ya, tidak ada komitmen antara pasangan suami dan istri, tidak mau mengamati masa suburnya gitu, kemudian lain-lainnya. Keuntungannya tidak ada efek, aman ekonomis, dapat meningkatkan hubungan kerjasama antar pasangan, kemudian dapat langsung dihentikan apabila ingin menginginkan kehamilan, dan tidak memerlukan tindak lanjut atau kontrasepsi lain sehingga belajar metode simptomal dengan benar. Keterbatasannya tidak cocok digunakan oleh wanita yang mempunyai penyakit atau bayi karena sering begadang pasca perjalanan dan lain sebagainya. Kurang efektif karena penggunaan harus mengamati dan mencatat suhu basal tubuh maupun perubahan lendir serviks karena harus 2 yang dicatat. Kemudian memerlukan kerjasama antara pasangan suami istri, pengguna harus mendapatkan pelatihan atau instruksi yang benar. Oke. Jadi kalau petunjuk bagi pengguna metode simptomal ya pasti untuk cek lendir serviks dicatat, suhu dicatat ya. Kemudian coitus interruptus. Nah, coitus interruptus adalah kontrasepsi di mana senggama diakhiri sebelum terjadi ejakulasi intravagina. Artinya sperma tidak masuk ke dalam vagina, jadi spermanya dikeluarkan di luar. Nah ini disebut coitus interruptus. Ejakulasi terjadi jauh dari genitalia eksterna, jadi harus dijauhi dari si vagina si ibunya atau wanitanya. Efektif bila pasangan melakukan secara efektif dan benar dan konsisten. Angka kegagalan 4-18 kehamilan per 100 perempuan, dan efektivitas akan jauh menurun apabila sperma dalam 24 jam sejak ejakulasi masih melekat pada penis, jadi tidak keluar pada vagina si wanitanya. Keuntungannya tidak mengganggu produksi ASI, dapat digunakan sebagai metode KB lainnya, misalnya metode suntik atau pil bisa digunakan. Tidak ada efek samping, dapat digunakan setiap waktu, tidak membutuhkan biaya, meningkatkan keterlibatan suami dalam keluarga berencana, artinya si suami yang ber-KB ya. Yang bisa mengendalikan ejakulasi di luar adalah si suami. Jadi untuk pasangan memungkinkan hubungan lebih dekat dan pengertian yang sangat mendalam. Kerugian metode coitus interruptus adalah misalnya memutus kenikmatan hubungan seksual baik suami maupun istri. Indikasi coitus interruptus dapat dipakai pada suami yang berpartisipasi aktif dalam KB, pasangan yang memiliki alasan lain sehingga tidak memakai metode-metode lain misalnya. Kemudian pasangan yang memerlukan metode kontrasepsi sambil menunggu metode lain, pasangan yang memerlukan metode kontrasepsi sementara, pasangan yang membutuhkan metode pendukung lain. Kontraindikasinya kalau ejakulasi prematur pada pria, artinya dia ejakulasinya terlalu cepat, si prianya itu tidak bisa dilakukan metode coitus interruptus. Kemudian suami yang sulit melakukan senggama terputus, artinya tidak mau untuk melakukan senggama terputus, atau suami yang memiliki kelainan pada bagian genitalianya. Caranya bisa kalian baca. Jadi intinya adalah sebelum ejakulasi atau sperma keluar, maka penisnya harus dikeluarkan dulu dari vagina sehingga ketika ejakulasi tidak menyentuh daerah vagina. Nah kemudian sekarang adalah selanjutnya adalah KB sederhana dengan alat ya. Yang pertama kita bahas adalah kondom. Sudah tahu ya bentuk kondom. Terus kondom ini merupakan selubung sarung karet yang terbuat dari berbagai bahan, diantaranya lateks, vinil, bahan alami, produksi hewan, kemudian dipasang pada penis saat berhubungan. Nah, kondom terbuat dari karet sintetis yang tipis, berbentuk silinder dan muaranya berpinggir tebal yang digulung berbentuk rata. Standar kondom dilihat dari ketebalannya, ada 0,02 mm tebalnya. Jenis kondom ada yang biasa, ada yang berkontur atau bergerigi di samping-sampingnya, ada yang beraroma, tidak beraroma. Kemudian juga ada kondom wanita ya. Kalau kondom wanita ditaruhnya di
masukkan ke dalam vagina. Dia nanti akan melingkupi si leher rahim atau si serviks. Alat kontrasepsi kondom mempunyai syarat kerja yaitu mencegah sperma masuk ke saluran reproduksi wanita, jadi masuknya ke dalam kantongnya ini. Kemudian sebagai alat kontrasepsi juga sebagai pelindung terhadap infeksi atau mikroorganisme penyebab IMS ya, HIV atau gonorea juga bisa terhadap dari penyakit-penyakit IMS. Efektivitasnya efektif bila dilakukan secara benar, tidak bocor juga saat berhubungan seksual. Kemudian kalau konsisten dan efektif, angka kegagalannya 2-12 kehamilan per 100 perempuan per tahun, cukup sedikit ya. Kemudian manfaat kondom, ini kondom wanita ya, ini kondom pria. Kalau kondom pria ditaruh di penis, kalau ini ditaruhnya di bagian vagina, ini masuk ke cup. Nanti masuk ke cupnya ini, masuk ke dalam serviks, dimasukkan ke dalam serviks. Kemudian efektif bila dilakukan dengan benar, ya, manfaatnya tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu kesehatan klien, tidak mempengaruhi penyakit, kemudian ekonomis, murah, tidak memerlukan resep, dan metode kontrasepsi yang sementara. Manfaat non kontrasepsinya peran serta suami untuk ber-KB karena suami yang melakukan KB kemudian mencegah penularan IMS, mencegah ejakulasi dini, mengurangi insidensi kanker serviks, adanya interaksi sesama pasangan, mencegah imunoinfertilitas. Keterbatasannya, efektivitas tidak terlalu tinggi tergantung pemakaian kondom secara benar. Kemudian sensitivitas pada penisnya, apakah ada yang sensitif sehingga bisa menimbulkan alergi, itu tidak bisa kalau penisnya alergi pada bahan plastik ya. Kemudian harus selalu tersedia setiap kali berhubungan. Perasaan malu jika membeli di tempat umum atau masalah pembuangan kondom bekas pakai. Klien atau aksesor kontrasepsi ini tidak memerlukan anamnesis atau pemeriksaan khusus ya, tapi bisa dijelaskan melalui KIE, jadi konseling aja. Ini cara melakukan pemakaian kondom pada wanita, bisa kalian lihat caranya. Cupnya ditaruh di bagian serviks ya, di lehernya. Kemudian kalau pada pria seperti ini. Oke. Kemudian ada diafragma. Ya, kalau diafragma ini adalah cup berbentuk bulat cembung dan terbuat dari lateks juga yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutupi serviks. Bentuknya begini ya, ada yang flat, ada yang coil ya, coil spring, ada yang seperti pegas, ada yang metal spring. Nah, ini bentuk-bentuknya, ada yang seperti ini seperti cup, hampir sama pemasangannya seperti kondom wanita. Ya, kondom wanita tapi kan ada di bagian vaginanya itu ada plastiknya. Kalau ini hanya menutupi bagian lendir serviksnya aja nih, seperti ini. Kayak menstrual cup lah, kalau zaman sekarang ada menstrual cup, nah seperti ini. Dimasukkan ya ke dalam vagina sebelum berhubungan. Nah, kemudian cara kerja mencegah masuknya sperma melalui kanal serviks, karena kan si serviksnya itu ditutup ya oleh si cup tersebut. Sebagai alat untuk menempatkan spermisida. Spermisida juga ini alat, nanti kita bahas kimia, bahan kimia yang bisa dimasukkan untuk menggugurkan si sperma atau membuat sperma mati. Kemudian manfaat kontrasepsi efektif bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu produksi ASI, kemudian tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mengganggu kesehatan klien, tidak mempunyai pengaruh sistemik. Manfaat non kontrasepsinya bisa melindungi juga dari penyakit menular seksual seperti kondom. Kemudian dapat menampung darah menstruasi bila digunakan saat haid ya, yang ibu bilang tadi menstrual cup. Keterbatasannya, efektivitas tidak terlalu tinggi, hanya 6-16 kehamilan per 100 perempuan per tahun pertama. Kemudian keberhasilan kontrasepsi ini tergantung pada cara penggunaan yang benar. Kemudian memerlukan motivasi bagi pengguna. Kemudian pemeriksaan pelvik perlu dilakukan untuk memastikan ketepatan pemasangan. Kemudian dapat menyebabkan infeksi saluran uretra, bisa kalau ternyata ada alergi ya. Kemudian harus masih terpasang selama 6 jam pasca senggama. Jadi dibiarkan aja dulu sampai pagi misalnya. Ketika itu ya penilaian terhadap klien digunakan, baiknya petugas mengkaji dulu kliennya seperti apa. Apakah mau menggunakan kontrasepsinya atau menyukai metode yang diberikan ya. Tidak ada yang menyukai, boleh misalnya tidak mau pakai KB yang lain kan itu. Kemudian menyusui, boleh pakai melindungi dari penyakit menular seksual jika ternyata pasiennya itu atau kliennya itu berisiko PMS ya. Kemudian
memerlukan metode sederhana sebelum memilih metode lain. Tidak sesuai bagi yang punya infeksi saluran uretra, mempunyai umur dan paritas, serta masalah kesehatan yang menyebabkan kehamilan resiko tinggi. Kemudian tidak suka menyentuh alat kelaminnya, mempunyai sindrom shock karena keracunan atau alergi tadi. Kemudian ingin metode KB yang lebih efektif, itu tidak cocok. Biasanya kalau yang lebih efektif bisa menggunakan KB hormonal. Efek samping, infeksi saluran uretra, alergi, diafragma atau spermisida, rasa nyeri pada tekanan terhadap kandung kemih atau rektum. Kemudian bisa menimbulkan cairan vagina dan berbau jika ada tanda-tanda PMS ya, atau benda asing ya lainnya. Luka dinding vagina akibat tekanan pegas diafragma juga bisa. Penanganannya bisa kalian baca ya, sesuai dengan efek samping atau masalah yang terjadi pada si pasien. Hal yang perlu diperhatikan, jika ada kemungkinan terjadi sindrom shock atau keracunan, segera melarikan pasien ke pelayanan kesehatan, atau bila terjadi panas lebih dari 38 derajat Celcius, maka harus diberikan rehidrasi perolah dan analgesik. Kemudian selanjutnya adalah spermisida. Spermisida ini adalah cairan kimia yang dimasukkan ke dalam vagina. Fungsinya ya untuk kerjanya adalah kimiawi ini untuk membunuh si sperma yang masuk ke dalam vagina ya. Cara kerjanya, efektivitas relatif lebih rendah dibanding cara lain, kurang efektif bila dibandingkan dengan suntikan, pil dan AKDR karena ini kan memakai bahan kimia juga sebetulnya ya. Kemudian cara kerja kontrasepsinya bisa dari kimia yang busa, ada yang tablet, ada yang krim juga, untuk menginaktifkan sperma. Jadi spermisida vaginal dipakai untuk menginaktifkan sperma atau mematikan sperma sebelum melewati serviks yang masih ada di vagina, maka dimatikan dulu. Cara kerjanya efektif bila digunakan tanpa kontrasepsi lain atau jauh lebih baik bila dipakai bersama kondom atau diafragma. Ya, jadi di kondom misalnya pada pria pakai kondom, si wanitanya itu memakai spermisida ya. Keuntungannya tidak menimbulkan risiko kesehatan, tidak memerlukan resep, tidak memerlukan pemeriksaan medis. Kerugiannya angka kegagalannya ternyata cukup tinggi. Kemudian indikasinya ingin menjarangkan kehamilan untuk waktu sementara. Perhatian khusus, spermisida tidak cocok untuk wanita yang alergi terhadap suatu zat kimia. Ya, dan misalnya susah juga si wanita untuk memasukkan spermisida secara benar, maka tidak bisa, atau si wanita tersebut tidak konsisten untuk melakukan spermisida, maka perlindungannya membutuhkan perlindungan yang lebih efektif lagi. Pemakaiannya kalau yang busa dikocokkan dulu ya sebelum dipakai, kemudian taruh di aplikator, baru masukkan aplikator ke dalam vagina, baru disemprot ya. Penghisap didorong kemudian keluar busa. Kalau krim biasanya isi aplikator sampai penuh, masukkan ke dalam vagina sama ujungnya dekat serviks, dorong penghisap dan keluarlah krim. Kalau intravek atau tisu KB biasanya memakai tisu pemakaiannya sama seperti spermisida ya. Jadi dipakai setiap kali mau berhubungan ya. Buka lebar lapatannya, remas menjadi gumpalan kecil, masukkan ke dalam vagina dan dorong sampai menyentuh mulut rahim dan tunggu sampai 2 menit sampai menyentuh mulut rahim, dan tunggu 2 sampai 5 menit supaya nanti akan larut seperti itu. Nah, ini sponge ya, bentuknya sponge bisa dimasukkan. Nah, kemudian ini aplikatornya ya, itu aplikatornya dimasukkan, nah disemprot baru. Oke. Nah, mudah-mudahan sudah selesai, semoga cukup jelas. Kalau yang ada ditanyakan bisa kalian tanyakan di Telegram. Ibu akhiri untuk metode KB sederhana ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.